minggu 6 saya akan mengajarkan software slide dan pesto. Yang notabene itu adalah software geotek ya, geoteknik ya. Oh, ya saya lupa ya. Share copy. Jadi minggu ini kita belajar teori dan nanti sedikit penggunaan software slide. Minggu depan kita pesto. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan software, saya akan memberikan beberapa konsep ya, bagaimana geotek itu sangat diperlukan di dunia pertambangan gitu ya. Dan permasalahan di geotek itu pun akan bisa dibantu dengan software. Tadi ya software slide dan software pesto. Kalau slide itu nanti untuk menganalisis kestabilan lereng, kalau pesto itu bisa kestabilan lereng dan terowongan. Ingat ya. Kalau slide nggak bisa untuk terowongan. Tapi kalau slide, pesto bisa untuk sekaligus lereng. Jadi ini kemarin udah tahu ya, ini software log data, ini software slide, ini software. Nanti ujung-ujungnya kita akan mendesain tambang gitu ya, mendesain pit itu menggunakan software surpak, software ada Manscape ya untuk batu bara, ada nanti vulkan, ada data main sekali gitu ya. Tapi saya ajarkan satu aja yang saya hanya surpak. Ya, ini untuk tambang mineral surpak ini. Baik, kalau kalian sudah nanti mati ya, sebenarnya sudah mengambil mata kuliah atau nanti mau mengambil mata kuliah metode numerik, kalian harus memahami metode LEM dan metode FEM ini gitu ya. Dimana slide itu menggunakan LEM, satu itu menggunakan FEM gitu ya. Metode ini harus kalian pahami agar tahu bagaimana software itu berproses, software itu menganalisis desain model yang kita buat gitu ya. Terus sudah tahu konsepnya, kita harus mengetahui bagaimana mengambil data, mengolah data itu ya, uji lab ya, dan rockmesh menggunakan rock. Dan setelah itu bisa mengimport, mendesain lereng ya, memasukkan properties massa batuan, litologi, compute dan interpretasi. Selanjutnya kita menganalisa faktor keamanan lereng gitu ya. Nanti misal kita mau menambahkan faktor yang lain, faktor seismik atau faktor gempa gitu ya. Dan terakhir kita menyesuaikan lereng yang kita analisis itu dengan kriteria Kepmen 1877 ya tahun 2018. Nah, inilah ya batasan sebenarnya hampir semua kegiatan geoteknik tambang ya untuk lereng, tapi ini adalah scope gitu ya, atau batasan yang cukup ketika kalian mau menganalisis lereng itu ya, mulai dari konsep pengumpulan pengolahan data ya, menganalisis, oke, terus memasukkan beberapa faktor yang penting, terus menyesuaikan peraturan. Jadi cukup sekali ini ya. Baik, LEM dan FEM ya. Jadi kalau LEM ini adalah limit equilibrium method atau metode keseimbangan batas. Jadi LEM ini adalah metode irisan. Jadi lereng gitu ya, kita desain terus diiris itu. Nah ini kalau di mekanika batu kan udah gitu ya. Terus nanti setiap irisan itu dihitung faktor keamanannya berapa ya, sama kemarinnya. Ini metode Bishop ya. Jadi ada F ini faktor keamanan, jadi F juga. Jadi ada 2 F. Yang sebelah kanannya ini ya, ini masukkan angka 1 gitu ya, atau 1,2, 1,3 bebas saja gitu ya. Itu karena metode LEM itu menggunakan metode iterasi dalam perhitungannya, berulang gitu ya. Itu metode LEM ya. Nah, bedanya itu ingat, LEM itu keseimbangan gaya, dan FEM itu diskrisasi, dia elemen hingga. Jadi kalau keseimbangan gaya ini dia menghitung cuman beban gitu ya, dari irisan ini sehingga dia membentuk gaya ya. Kalau FEM itu tidak, dia selain gaya
momen, dia juga membagi beberapa elemen yang besar menjadi elemen lebih kecil. Jadi nanti disebut dengan mesh gitu ya. Jadi kalau ini cuman kalau fem nanti dia berbentuk mesh ya. Bentuk meshnya bisa segi 4, bisa segi 3 dan sebagainya. Nah, ya sedikit gambaran bahwa metode LAM itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari Frobenius, ada Bishop, ada Jambu Spencer dan seterusnya gitu. Banyak sekali. Untuk fem juga sama ya. Tetapi dalam memodelkannya, fem itu diskretisasi tadi ya, membagi elemen besar menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Nah, ini fem gitu ya. Kalau fem ini tadi bagaimana? Misal elemen besarnya yang lingkaran ini gitu ya. Terus dideskripsi hitung luas lingkaran ini perlahan-lahan. Mudahnya seperti apa ya? Luasnya ya luas lingkaran saja. Tetapi kalau di metode fem itu lingkaran ini dihitung melalui pendekatan yang elemen-elemennya paling dekat dengan bentuk dari lingkaran ini ya. Paling dekat apa? Itu segi 6 atau poligon 6 sisi. Poligon 8 akan lebih baik gitu ya. Jadi semakin banyak sisi-sisinya ini akan semakin baik atau semakin mendekati bentuk aslinya gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan atau proses dari proses bentar ya. Baik ya. Tiba-tiba putus ya. Enggak putus ya. Tolong kabari ya kalau putus ya koneksinya. Nah, ini fem ya. Jadi jangan nggak tahu lagi bedanya ya, kalau fem seperti ini. Nah, ini contohnya nih ya, yang misal di space 2 elemen yang segi 4 ini ya, yang luas. Tetapi karena dia diskretisasi, elemen-elemennya dibuat lebih kecil. Elemennya buat segi sampai segi 4 ini dibagi-bagi seperti ini gitu ya. Kalau misalnya mau lebih detail, berarti lagi gitu ya. Tetapi kalau lebih detail, lebih kecil, perhitungannya lebih lama seperti itu ya. Nah, kalau rumusnya apa? Seperti ini gitu ya. Ada turunan nanti dari matriknya, ini metrik untuk ada matrik untuk apa namanya itu bisa lupa matrik C ini. Kalau itu dia gitu ya. K itu damping gitu ya. Nah, itu untuk mengetahui gaya statik dan gaya dinamiknya gitu ya. Tapi kalian nggak usah mencoba menghitung manual ini gitu ya. Cukup aja karena kalian masih S1 gitu ya. Kan softwarenya. Tapi tahu, oh ini rumusnya gitu ya. Sama seperti ini juga ya. Saya ajarkan yang ini saja nih. Nanti hitung manualnya gitu bagaimana. Kalau solid gitu ya. Ini karena matriksnya di sini ya, matriksnya 3 dimensi juga. Oke, nah itu gambaran fem dan lem ya. Nah, kalau di software lem itu seperti ini analisisnya ya. Ada tadi item gitu ya. Dapat FK. Begitu juga ini fem. Dia enggak irisan tapi berbentuk mesh gitu ya. Nah, dia dapat juga kalau di sini FK namanya F. SRF itu strength reduction factor, sama saja. Kalau ini 3,14, apakah boleh faktor keamanan 3,14 sama gitu ya, mirip-mirip saja. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian mau melihat bagaimana uji UCS ada di YouTube ya, walaupun nanti di minggu 9 kita melakukan uji UCS ya. Nanti uji kuat geser di sini. Inilah koroks ya. Nanti bagian dari koroks ini diambil beberapa untuk dibawa ke mau diuji UCS, triaksial, kuat geser dan sebagainya ya. Ini contohnya koroks yang ya, jadi diganti dengan kayu ya. Nah, ini diganti untuk diuji di lab. Oke, apa yang penting? Sifat fisik ya, saya ulangi, itu ada density natural yang paling penting ya. Kalau sifat mekaniknya ada UCS,
ada geser, ada trivial. Oke, data-data itu sangat penting kalau mau menganalisis datanya nanti gitu ya. Oke ya, ini untuk pengolahan datanya gitu ya. Nanti setelah pengolahan data itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya nanti untuk mineral pasti nanti GSI gitu ya, kuat tekan termasuk sampai ke modul luseng itu berbeda-beda. Jadi tolong jangan kalian tidak paham bahwa nanti di tambang itu batuan pembentuk gitu ya terhadap nanti cadangan yang kita tambang itu berbeda-beda gitu ya. Pasti mineral itu lebih keras batuannya ya. Kecuali nikel. Nikel itu kan tambangnya lateral gitu ya. Penyebaran secara horizontal luas sekali. Makanya itu beda. Tapi di sini saya bilang yang badan di ya, di emas gitu ya. Apalagi emas sulfida gitu ya. Itu sangat keras, sangat kuat batuannya gitu ya. Nah itu tolong jangan kalian sederhanakan. Nanti kalian samakan batuan atau batuan penutup gitu ya, batu-batuan samping, batu untuk batu bara, tambang mineral. Tolong itu diingat ya dalam mengolah data. Mulainya dari mana gitu ya? Dari kemarin kita mendapatkan data untuk mengklasifikasikan massa batuan gitu ya. Jadi kalau kalian tahu itu TUF gitu ya, tolong jangan dekatkan parameter-parameter kekuatannya untuk batuan misalnya sedimen gitu ya. Kalau misalnya TUF-nya batuan beku gitu ya. Apakah dia keras atau dia lembut, tolong itu kalian evaluasi lagi. Jangan sampai nanti kalian salah data. Karena kalau kita salah pengolahan data, kita masukkan ke software, hasilnya juga salah gitu ya. Kalau kita itu ngomongnya garbage in, garbage out itu ya, sampah yang keluar dari software yang kita gunakan. Nah, ini contoh ya, lereng ini sebenarnya sebelum terbentuk diambil beberapa bagian gitu ya, untuk nanti di ring gitu ya, nanti jadikan sampel seperti ini bisa gitu ya. Nah nanti diolah menggunakan rokta seperti ini. Nanti chippingnya kita ambil. Ini udah paham ya? Semoga. Batas ini ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Saya lanjut. Nah ini GSI. Tolong kalian pahami juga GSI ini bisa seperti ini, gitu ya. GSI juga bisa dapatkan dari konversi RMR, bisa dapatkan dari konversi nilai Q gitu ya, dan sebagainya. Di lapangan bisa juga dia ada dua kondisi ya, surface kondisi dan juga nanti struktur dan komposisinya. Itu udah saya ajarkan kemarinnya di mekanika batuan. Nah, ini analisa. Jadi kalau sudah kita tahu datanya, kita analisa. Tapi ingat, analisa itu bukan hanya langsung kita gunakan slide ya. Mulai dari bisa kita memodelkan lereng section menggunakan surpak gitu ya. Atau kita menggunakan AutoCAD untuk membuat model atau geometri lereng kita sangat akurat ya, sudutnya pas sekali, tinggi pas sekali, itu gunakan ini gitu ya. Terus untuk atas topo misal, kita udah belajar global mapper dan ArcGIS itu. Karena apa? Lereng itu ada batas topografinya gitu ya, agar tahu bagian lereng itu seperti berapa gitu ya, berapa tinggi. Nah terus kalau misalnya sudah gitu ya, kita desain litologinya, kita dapat diperoleh dari mana ya, tadi pit limit ya, kita tinggal section lereng kondisi aktual atau survei lapangan gitu ya. Atau nanti ada satu lagi ya, rencana wisdom. Jadi kita juga nanti bisa menganalisis kestabilan lereng tanah timbunan gitu ya. Jadi tidak hanya lereng pit ya, di tambang itu wajib menganalisis juga lereng timbunan. Nah ini contohnya ya, sebenarnya bedanya apa ya? Kalau pit ya seperti mangkok gitu ya. Kalau apa namanya itu lereng timbunan ya mangkok terbalik gitu ya. Sama saja. Kita gali sebanyak ini, kita tumpuk sebanyak itu juga gitu ya untuk volumenya. Itu kasarnya seperti itu. Walaupun nanti ada faktor pengembangan gitu ya, atau swell factor. Oke. Nah, ini contohnya kalau misalnya pit tadi kita section ya.
pit ini kita section jadi seperti ini. Terus tinggal kita masukkan AutoCAD dan kita buat dia menjadi apa namanya itu model yang satu kesatuan yang siap untuk dimasukkan ke dalam slide gitu ya. Nah ya, dapat model ini, dapat kondisi mitologi, kita gabungkan jadi seperti ini gitu ya. Nah seperti ini. Jadi gabungan gitu ya. Ini interpretasi kalau misalnya sangat manual gitu ya. Jadi datanya terbatas. Jadi misal kita orang geotek, tapi kita tidak ada data main plan ya. Kita hanya ada data litologi dari orang geotek. Seperti inilah gitu ya. Mencoba-coba untuk menyesuaikan ya. Mana pitnya, mana toponya, mana litologinya gitu ya. Atau tidak ada data ini gitu ya. Datanya cuma data pengeboran. Wah, susah lagi gitu ya untuk menginterpretasinya. Tapi ingat, data-data itu ya seminimal mungkin yang kita dapat, diusahakan untuk semaksimal mungkin analisisnya. Dengan cara apa? Proses pengolahan data ini gitu ya. Oke, nanti kalau udah gitu ya, tinggal dihapus yang bagian atasnya, tinggal kita analisis seperti ini ya untuk masuk ke dalam slide gitu. Oke. Nah kalau section langsung enak ya, langsung jadi gitu. Kalau kita langsung section. Nah nanti untuk analisisnya ingat ya, dia stabil atau nggak stabil secara teori satu ya. Satu itu kritis, lebih dari satu aman, kurang dari satu nggak stabil. 1,05 stabil menurut Capman 7 itu paling kecil gitu ya. Jadi kalau kalian bilang 1,03 nggak aman, itu yang bilang Capman 18 gitu ya. Tapi banyak sekali di tambang itu menggunakan 1,3, 1,25 gitu ya, lebih dari tetapan yang diberikan oleh Capman ya. Nah ini contohnya juga menggunakan PES2. Jadi layering sama, kita analisis di software PES2 gitu ya. Kalau FK 2,488 ya 2,5 lah gitu ya. Ini critical SRF-nya 25, jadi sama sebenarnya ya, untuk analisisnya. Oke. Tapi di PES2 ini lebih enak karena apa? Arah dari pergerakan layering kita tahu gitu. Gayanya itu kemana. Ini ada namanya trajektori ya. Tanda merah ini bahwa gaya itu akan bergerak ke arah mana gitu. Jadi kita akan tahu kira-kira kalau gaya itu melampaui kekuatan mas batuannya gitu ya, makanya ini akan menjadi longsor kan seperti itu ya. Tapi di PES2 tidak ada yang garis busur itu ya, seperti ini kan ada nih ya, bidang gelinya untuk busur. Kalau sini nggak ada gitu ya. Kalau di PES2 mana yang lebih baik? Kalau saya lebih baik itu PES2 gitu ya. Tetapi kalau memang yang ditanyakan cuman faktor keamanan, ya kita sederhanakan saja menggunakan slide. Kenapa? Biasanya pemodelan itu tidak hanya FK yang dicari, tetapi ada juga total displacement. Jadi kalau kita buat lereng dengan geometri ini, kekuatan ini dan sebagainya, lereng kalian itu berpotensi bergerak seberapa jauh gitu. Nah itu yang bisa menganalisis PES2 ini. Oke. Apakah bisa dihitung manual? Bisa, sangat sulit sekali gitu ya. Menggunakan SR, matrix gitu ya, dan sebagainya itu susah sekali gitu ya. Nah, untuk menganalisis itu yang paling sederhana ya model saja gitu ya. Geometri lereng. Setelah itu kita memasukkan apa namanya? Logi, lapisan batuan, scanning, interpret, lihat FK. Tetapi kita harus mendekati kondisi di aktual. Contohnya adalah struktur, kondisi tanah, kondisi air gitu ya, gempa. Nah, ketiga parameter tadi itu benar-benar ada di lapangan. Jadi kita harus masukkan itu sebagai parameter yang melengkapi analisis faktor keamanan gitu ya. Untuk apa? Karena itu adalah kondisi yang benar-benar atau yang mungkin terjadi ketika lereng itu dibuat gitu ya. Kalau air pasti ada, struktur pasti ada. Kalau gempa kita nggak tahu gitu ya kapan terjadinya. Tapi tetap kita harus analisis. Nanti tiba-tiba ada gempa, lereng kita runtuh kan nggak. Makanya dianalisis di awal. Kira-kira kalau lereng kita kena gempa,
tahan nggak? Seperti itu ya. Nah, kalau kita mulai dari muka air tanah itu level gitu ya. Jadi seperti kalau kalian merendam tanah gitu ya, merendam apapun, seberapa dalam ya, benda kalian itu ditenggelamkan. Apakah dia full tenggelam disebut saturasi ya. Kalau misalnya dia nggak full sama sekali itu dry gitu ya. Nah, itu untuk level muka air tanah. Tetapi ada juga tekanan air pori. Jadi di setiap masa batuan itu ada air di dalamnya. Jadi kenapa? Karena fisik batuan atau material itu ada namanya porosity. Porosity itu menyimpan fluida gitu ya. Nah, fluida yang berada dalam batuan itu ya simpan dalam porositas itu berusaha untuk keluar gitu ya. Makanya ada pore water pressure, berusaha untuk keluar. Jadi ada tekanan dari air terhadap batuan ya. Pore water pressure itu ya. Nah, ini rumus sederhananya untuk pore pressure itu ya. Nanti ini ujung-ujungnya akan hitung HU-nya. Nah, HU itu ada di slide gitu ya, ada juga di PS2. HU itu apa? Itu adalah koefisien untuk tekanan pore kerja pada level air tertentu. Jadi bedain ya, ada muka air tanah, ada HU gitu ya. Jadi kalau misal muka air tanah bisa full, tapi HU-nya bisa berbeda. Tekanan yang ada atau yang berasal dari air dalam tanah, dalam batuan itu berbeda gitu ya, walaupun sama-sama tenggelam lerengnya. Gitu ya. Nah, ini konsepnya gitu ya, bagaimana air itu bekerja ketika dia menekan ya. Kalau air itu menekan ke atas, artinya dia ada daya angkat ya untuk membuat batuan itu mudah tergelincir. Makanya takut kita ya dengan air juga, hati-hati. Nah, ada lagi faktor seismik gempa tadi gitu ya. Nah, gempa ini kalian hitung ya. Jadi di mana mencarinya ya? Sudah ada peta ya, peta sumber bahaya gempa Indonesia tahun 2017 ya. Studi gempa nasional 2017. Kalian lihat di sini ya. Nah, kalian kalau baca ini nanti mendapatkan koefisien gempa atau namanya itu PGA ya, peak ground acceleration, satuannya G gitu ya, GAL. Nah, nanti diatur juga nih ini batasannya terhadap probabilitas dan kondisi dinamik gitu ya. Di Capman 87K tadi. Nah, ini ya kalau kalian banyak sekali yang nanya gitu ya. Pak, mana Pak gitu ya SNI-nya gitu ya. Nah, silakan kalian coba catat ya, jangan nanya lagi. Silakan dicari gitu ya. Kalau misalnya kalian mau mencari SNI, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, lihat ini ya. SNI tahun 2012. Ada juga ini nih persyaratan perancangan geoteknik, di dalamnya ada juga peta gempa yang tahun 2017 itu ya. Silakan kalian catat ini atau kalian buka lagi ya, udah saya share materi ini di GCR ya. Contohnya ya untuk faktor seismik gempa. Jadi kalau kalian nanti apa namanya itu menetapkan area kita atau pit kita di suatu daerah, kita lihat dulu di petanya berapa koefisiennya gitu ya. Terus kalau sudah dapat koefisien gempa misal 0,5 G gitu. Sorry di sini ya. PGA-nya itu 0,3 G gitu ya. Terus kita lihat juga batuan kita itu apa gitu ya. Misalnya itu batuannya adalah tanah keras misalnya. Kita harus masukkan FPGA gitu ya. Nah, misal seperti ini. Tanah keras itu SC gitu ya. PGA tadi 0,3. Maaf ya, tanah sedang. Jadi PGA-nya 0,3 di sini, oke. Terus kita lihat tanahnya sedang. Berarti koefisiennya 1,2. Makanya 0,3 kali 1,2 dapat 0,36 G gitu ya. Terus KH-nya nih. KH itu kan koefisien horizontal seismik. Kenapa dia dikali setengah? Karena kita tidak menghitung vertikalnya. Jadi 0,36 G ini dianggap gelombang secara vertikal dan horizontal. Setengahnya 0,18 G. 0,18 G inilah yang diinputkan ke dalam slide gitu ya. Oke, ada yang tanyakan ini?
Jadi silakan ya kalian nanti coba baca ini untuk memenuhi parameter faktor set untuk analisis kestabilan lereng embung E gitu ya. Nah, ini peta gitu ya. Misal kan di sini ya. Nah, ya. Lampung itu di sini misalnya kita dekat Bandar Lampung gitu ya. Warnanya hijau seperti ini ya. Berarti hijaunya seperti ini. 0,2 sampai 0,25 G. Ya, ini 0,2 sampai 0,25 G. Nah, nanti kalau udah dapat 0,2 sampai 0,25 G, silakan aja mulainya 0,2 misal. Silakan atau 0,25. Atau kan ngambil tengah-tengah 0,225 boleh aja di sini posisinya. Tinggal kalian perkirakan FPGA button itu berapa. Misal nanti 0,2 sampai 0,35 gitu ya. 0,3 sorry. 0,2 sampai 0,25. Berarti di sini saja gitu ya 0,2. Terus batuannya sedang misal, berarti 1,4. Nah, di sini ya. Kalikan 1,4 dan nanti dikalikan setengah lagi untuk KH-nya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Faktor seismik, ada gempa. Ada peledakan. Peledakan ya juga sangat berpengaruh karena peledakan menghasilkan getaran. Nah, apakah bisa slide atau PES2 itu menganalisis getaran peledakan? Tidak bisa. Bisa itu Lexis gitu ya, softwarenya, atau S2. Nah, itu bisa gitu ya untuk menganalisis getaran gempa ini. Nah, tapi di sini kalian juga bisa melihat gitu ya bahwa getaran gempa itu setelah dibuat batasannya ya terhadap apa? Terhadap konstruksi atau bangunan atau rumah ya di sekitar tambang di jarak terdekat ya dari area peledakan gitu ya. Nah, ini bisa gitu ya. Nanti ini kita bahas ya lebih dalam ketika kalian mengambil peledakan ya. Itu peledakan juga dengan saya nanti. Oke ya. Nah, ini 1827 juga ini udah masuk peraturan ya. Jadi kalau kita menganalisis lereng tunggal, kalau misalnya dinamis itu nggak ada. Cari aja keamanan 1,1 udah gitu ya. Berarti aman gitu ya. Kita mau misalnya menganalisis interrem atau jalan gitu ya. Yang mana ya? Yang memenuhi ini gitu ya. Satu aja boleh ya, dinamis kalau misalnya menurut Capman ini. Tetapi probabilitasnya 25%. 20% boleh ya. Yang penting di bawah 25%. Tapi ingat, lereng terrem dianalisis, dianalisis secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini yang paling kecil yang boleh itu 1 gitu ya. Tapi ingat, dia rendah keparahan longsornya ini. Jadi gini sebenarnya. Kalau suatu lereng kita analisis, tingkat keparahannya itu tidak memakan korban, tidak mengganggu produksi gitu ya, tidak mengganggu fasilitas. Itu artinya keparahan longsornya rendah. Walaupun terjadi longsoran, itu tidak berdampak penting. Tidak besar gitu ya. Misal di low wall di tambang batu bara, di low wallnya longsor, di low wall itu tidak ada rem, di low wall itu tidak pernah dilewati. Jadi biasanya memang itu terjadi di lapangan longsor-longsor seperti itu, longsor-longsor di area yang tidak dampak besar terhadap aktivitas penambangan gitu ya. Nah, ini boleh 1 gitu ya, tapi ingat probabilitasnya dihitung 15 sampai 20%. Bagaimana Pak kalau 30%? Nggak boleh gitu ya. FK-nya misalnya 1,1, probabilitas itu persen. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Harus memenuhi kedua ini. Faktor keamanan dan probabilitas longsor. Oke. Nah, ini belum, ini 2019 ya. Ini saya contohkan gitu ya. Bagaimana kita membuat desain lereng ya dari data kalian. Nah, nanti ini saya kasih ya geometrinya terowongan nanti minggu depan saja. Nah, itu ya materi yang bisa beri yang ingin ditanyakan sebelum kita ke software. Silakan. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Maaf Pak, saya pakai saya mau malam nanya Pak, mingguan kalian ya?
Enggak Pak, KKN Lagi Pak. KKN, Pak. Oh ya, gimana? Mau mau nanya Pak, untuk FK itu kan angkanya satu stabil, di atas satu aman. Nah, di atas satu aman tuh kira-kira apa ya Pak? Karena perhitungan di waktu saya nyoba itu angkanya jauh banget Pak, sampai puluhan gitu Pak. Ya berarti terlalu aman Apa itu. memungkinkan Pak? Mungkin kan? Jadi gini, Walaupun sampai sampai puluhan Pak. iya. Jadi kalau seperti ini kan kalau 2 jenjang gitu ya, dan tidak tinggi, kalau 5 meter nggak tinggi ya, yang kayak di Embung kalau di Tambang kan nggak seperti itu sampai 12 meter gitu ya, itu tinggi. Memungkinkan misalnya 20 FK-nya. Makanya saya minta kalian analisis, cari lereng, cari geometri lereng untuk Embung mana gitu ya, kondisi seperti apa yang F-nya itu 1 nggak aman. Nah itu tugas kalian, mau nanti kalian buat lerengnya jadi 10 jadi 15 gitu ya, atau nanti full saturasi, tertimbun water table-nya itu full gitu ya, pakai angka 1, kondisi gempanya kalian buat maksimum. Nah itu yang saya inginkan ketika kalian menganalisis lereng Embung itu sampai kondisinya nggak aman ya, gitu ya. Kalau kalian baru running sekali aman, nah itu baru langkah pertama gitu ya, untuk mengetahui perkiraan gitu ya, lereng Embung itu aman atau enggak ketika dibuat cuma 2 jenjang gitu ya. Ada lagi Baik Pak, izin tambahan lagi Pak. Kalau misalnya ya? strukturnya kita ubah, boleh kita tambahin struktur lain di embung E itu? Nggak boleh. Jadi kalau kalian nambah-nambah artinya kalian sengaja memperlemah gitu ya. Nah, kalian masukkan saja data strike dip yang kalian ukur ya. Kan misal ngambil datanya cuma satu itu aja yang kalian modelkan, nggak boleh tambah-tambahkan. Satu strukturnya dimodelkan gitu ya. Terus apa yang dimainkan ya, CP density-nya ya, bagaimana ya properties untuk struktur gitu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita ke ini ya, AutoCAD ya. Jadi kita mulai dari sini. Nah ini misal lereng kalian ya, kan udah bisa belum buat seperti ini kalian? Ini tugas pertama ya. Nah, anggap ini lereng yang nanti ya di Embung E yang akan dibuat gitu ya. Nah, ketika sudah dibuat, kalian pastikan kalau diklik garisnya ini namanya eksternal. Saya nggak ini lagi ya, saya nggak ajarin lagi bagaimana ini membuat namanya di pertemuan 1 sudah gitu ya. Nah, ini eksternal gitu ya. Nah, saya lanjut saja ya. Kalian buat lagi layer di sini ya. Nanti dengan nama new ya, new itu yang ini ya. New layer. Nanti kalian buat nama, ada material, ada water table dan ada sebagainya. Oke? Nah, kalian misal buat water table gitu ya. Nah, kalau water table gunakan arch ini ya, arch point. Karena apa? Kalau kalian mau buat kondisi muka air tanah nggak full atau nggak saturasi, itu harus menggunakan ini. Tapi kalau kalian mau full, kalian boleh seperti ini ya. Jadi kalian klik gitu ya, kalian explode. Nah, kan pisahkan dulu. Jadi ini terpisah semua nanti. Nah, gitu ya. Yang ini dihapus, ini dihapus. Ini dihapus, ini dihapus. Oke. Ini nggak usah yang ini, sorry. Satu, ini 2, ini 3. Nah, ini dihapus, gitu ya. Terus ini dan di join kembali, gitu ya. Enter. Nah, jadi akan jadi satu kesatuan.
Nah, ini belum nih. Eh, harus ini ya, harus ke join semua. Join lagi join. Oh, belum. Putus ya. Tolong di lihat benar-benar ya. Kalau dia nggak connect ya, bahaya kalau nggak connect. Nah, ini seperti ini ya. Ini perlu diperbaiki ya. Oke. Nah, udah nyatu ya. Kalau udah nyatu seperti ini, kalian blok ya. Nah, kalian tandai seperti ini dan dia diubah menjadi water table. Gitu ya. Warnanya bebas gitu. Tapi ini kalau saya biasanya water table itu warna biru. Nah, ini di save as ya. Di save as, disimpan ya. Misal ST 2023 WT ya. WT itu water table. Simpan dalam DS 2010 saja. Nah, itu tersimpan sebagai nanti batas water table ya. Oke ya. Nah, sekarang yang selebihnya kita kita kembalikan saja karena kondisi airnya sudah kita buat ya. Kontrol Z. Kita kembalikan lagi yang seperti awal. Ya. Nah, kan jadi seperti ini ya. Nah, ini lagi sampai itu ya. Nah, terus ada lagi kondisi air yang enggak saturasi. Nah, kita menggunakan ini. Misal kalian ke lapangan KPTA nanti dapat sumur pantau air gitu ya. Nah, sumur pantau air itu misal elevasinya 5 meter di atas permukaan. Nah, kalian harus desain ya ke bawah gitu ya. 5 enter. Nah, ini berarti 5 ya. Nah, ini ya. Nah, kan 5-nya di sini ya. Berarti kalian harus modelkan mulai dari sana. Jadi seperti ini ya. Ini 5. Nanti perkirakan juga kira-kira sumur pantau yang lain dia turunnya berapa gitu ya. Sehingga misal di sini ini 5 gitu ya. Terus nanti sumur pantau di sini yang dekat crash gitu ya atau yang lebih depan lagi lah gitu ya. Di sini jaraknya 20 gitu. Udah turun airnya. Nah, di situ ya. Nah, kita harus buat kondisinya menjadi 3 point arch gitu ya. Nanti seperti ini. Sampai kira-kira ada nggak rembesan di apa nama itu di lereng gitu ya. Nah, contohnya di sini aja modalnya. Nah, udah. Jadi untuk kondisi airnya seperti ini. Jadi ini dihapus ya, ini dihapus. Yang belakang tadi dihapus. Jadi seperti ini. Oke ya. Terus bagaimana lagi? Ini di explode ya, di explode. Nah, dia hancur ya. Nah, ini dihapus semua nih. Yang ini dihapus. Nah, seperti ini. Nah, ini oh iya, ya. Nah, ini ya, ini dihapus. Nah, ini di blok. Ini di blok juga. Blok ya. Ini delete. Oke. Yang ini di blok juga nih. Yang ini nggak usah. Ini dia terus dihapus. Nah, yang ini aja nih di blok semua. Join. Enter. Nah, jadi nyatu seperti ini ya. Nah, kalian save as lagi nih. Save as IT ya. 3 arch ya. Arch ya. Length gitu ya. Arch ya. Arch 3 point misalnya gitu ya. Simpan. Nah, itu kondisi air gitu ya. Udah jadi air. Kembalikan lagi seperti tadi.
Balik lagi. Terus yang material, misal material kalian mempunyai 2 lapisan gitu ya. Kalian buat lapisan, berarti pakai line gitu ya. Misal lapis seperti ini, ya. Tapi harus disesuaikan ya, jangan sembarangan. Oke, satu misalnya. Ini. Oke ya. Nah ini misalnya cuma 2 lapisan gitu ya. Atau kalian punya, nah tebalnya di sini ya. Jadi misal ini kita offsetkan ke atas ya, kan udah tahu fungsi offset ya. Offset. Nah, offset. Nah, kalian ini ya. Misal 0,5 ya. Coba kita lihat dulu. 0,5 ke atas ya. Nah, 0,5 cm atau apa ya. Tapi tolong kalian atur unitnya gitu ya, bahwa dia 0,5 misalnya gitu ya. Kalau mili 0,5 mili. Kalau kalian atur satuannya senti, berarti 0,5 cm dan sebagainya ya. Kalian kan bisa pakai dim ya, dim. Tapi dimnya jangan ini, dimnya yang ini. Nah, gitu ya. 0, ya. Oke. Siap. Nah, terus rapi. Ini kan kalian kan udah tahu trim. Nah, saya nggak ini aja ulang harus dihapus ya. Yang ujungnya juga trim TR ya, trim blok garisnya, enter dan dihapus. Nah ini ya, jadi ini nanti kalian save aja sebagai namanya eksternal gitu ya. Nah ini kalian blok gitu ya, ini blok namanya itu material. Nah jadi merah dia ya. Nah kalian save as lagi, save as 2023 struktur ya. Tapi namanya struktur, tapi kalian buat di sini namanya yang merah tadi adalah material. Oke. Nah udah itu ya, udah dibuat semua, kalian close. Karena kalau nggak di close nggak bisa dibuka di slide. Oke. Nah sekarang kalian tinggal buka slide. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada nggak? Nggak ada ya. Sekarang kita lanjut ke slide. Jadi kalian pilih file ya, kalian import DXF. Nah, karena ini kosong, kalian wajib external boundary dulu ya, dibuat dulu kan. Misal tadi namanya berapa ya? Ini pengajaran pertama kelima. Nah ya, ada ST 2023. Inilah boundary-nya. Nah, ini ya, contohnya ini boundary ya. Ini kan kalian buat sampai ke apa namanya itu, misal gitu ya, sampai buat irisan atau aliran air misal gitu ya. Nah, ini ya, ini boundary namanya. Terus kalian file import lagi DXF. Masukkan material, import nih. Tadi yang masukkan struktur. Nah, kan sama ya. Wah, ini tipis sekali nih gitu ya. Terus kalian masukkan lagi muka air tanah. Muka air tanahnya yang tadi, yang 3 point aja ya. Import. Terus water table centang ya. Import, mana water table? Ini tadi ya. ST WT art point, misalnya ini enggak saturate ya, yang enggak penuh. Nah, gitu ya. Oke kan semua. Jadi seperti ini nanti dia. Melengkung seperti ini airnya, bagus gitu ya. Jadi cukup nih. Terus tinggal kalian buat di properties. Yang pertama kan namanya tuff gitu ya. Berarti tuff gitu. Misal gitu ya, atau sandstone lah ya, misalnya. Namanya oke lah, nggak apa-apa ya. Misal yang ini tuff ya. Yang kedua nanti ada struktur.
struktur. Yang ketiga ada namanya sandstone. Misal gitu ya, sandstone. Nah, warnanya beda-beda. Misal sandstone warnanya coklat, tuff warnanya merah gitu ya. Struktur warnanya kuning, misalnya gitu ya, kuning ini. Oke ya, udah semua nih. Kita oke kan dulu lah gitu ya, oke kan. Kita sign gitu ya. Jadi yang atas tuff sign gitu ya. Tuff. Yang ini kita sign namanya struktur. Kuning. Yang bawah kita sign sebagai sandstone. Nah, jadi 3 warna gitu ya. Sekarang tinggal kita atur divine material ya. Tuff gitu ya. Misal tuff kita buat density-nya 1,8, berarti jadi 18 ya, kan 10 saja. Dia menggunakan kriteria Morkolom ya, kohesinya itu misal 230, P-nya 38 atau misal ya 38 derajat. Water table-nya nah ini tadi yang pore pressure ya. Jadi kalau 1 artinya dia maksimum ya, pore pressure-nya menekan gitu ya. Jadi kalau nanti airnya batas ini, berarti yang di bawah air ini tekanan airnya akan bertambah karena airnya mulai dari sini. Kalau yang di atasnya kosong, nggak ada gitu ya. Nah, ini bisa karena berubah gitu ya. Makanya di sini ada keterangannya gitu ya. 0 sampai 1. Nah, kalau saya biasanya 0,8 ya. Karena saya nggak terlalu apa ya? Tidak terlalu yakin bahwa tekanan air itu maksimum ya menekan. Pasti ada tertahannya juga, makanya 0,8 ya. Tapi ini bisa dihitung gitu ya untuk tekanan pore ini, ada analisis tersendiri. Nah ini untuk tuff misal struktur ini untuk strukturnya seperti tanah misalnya, ini 1,2 berarti 12. Terus kohesinya ini kecil ya 10, P-nya 20 ya. Airnya maksimum karena dia materialnya lunak, jadi kalau kena air maka air akan mudah mengangkat ya, pore pressure itu bisa mengangkat struktur itu. Sandstone, misal sandstone 2 ya density-nya, jadi 20 ya. Kohesinya lebih besar dari misalnya 350. P-nya 45 misalnya. Dan tekanannya lebih kecil lagi, misal 0,7 ya. Dan oke. Udah? Oke, cara materinya sudah semua gitu ya. Terus apalagi? Jangan lupa kalian mengimport juga loading seismic load. Okay. Tadi kalau misalnya contohnya di hitungan sini 0, nah tadi 0,18 G gitu ya, masukin aja di sini horizontal 0,18. Oke ya. Oke. Nanti dia akan terus kalau dirasa udah siap, air udah, struktur sudah, gempa sudah. Kita surface auto grid. Oh iya, lihat dulu ya di project ini, analisis di project setting, dia arahnya salah. Nah ya, salah ini. Dia nggak bisa gitu ya. Metodenya saya minta Bishop dengan Spencer aja cukup. Groundwater nggak usah diubah. Statistik nggak belum, salah statistik ya. Dan oke. Kalian surface auto grid seperti ini. Nah ini bisa kalian edit lagi ya. Misalnya kurang ke kiri ya, takut nanti nggak kebaca. Bisa di sini bisa gitu ya. Nah, kalau udah kalian simpan file, save gitu ya. Nanti kalau kalian simpan di misalnya ini ST 2002 gitu ya. Simpan. Nah, gitu ya. Kalau udah disimpan, kita tinggal running. Tinggal kita lihat interview. Jadi ini, jadi 1,7 gitu ya. Jadi tapi udah mempertimbangkan semua ya. Oke. Jadi air sudah gitu ya. Gempanya udah, strukturnya sudah. Jadi tetap di sini. Dia aman 1,7 aman. Oke ya. Dibuat berapa nih gitu ya. Pertamanya cuma 2 misalnya 1, 2 itu ya, 3, 4, 5, 6, 8. Masih aman. Tambahkan lagi. Tambahkan 2 jadi 10. Tambahkan lagi. Kalau masih aman jadi 12 dan sampai FK-nya ini 1. Oke?
Baik, terus ini ya, tambahan. Kalau kalian mau bawa ini benar-benar irisan. Kalian bisa klik aja di sini ya. Jadi memang di sini ada analisis irisan ya. Jadi sebenarnya setiap ini bisa tahu informasinya, kalian klik ini saja ya. Sorry ini ya. Ya, ini saya kalian klik nanti ini ya. Jadi akan tahu faktor keamanannya di setiap slicing gitu ya dan sebagainya. Oke. Terus misalnya kalau mencoba mencari faktor keamanan yang lain bisa gitu ya. Kalian bisa mencari add mana add line ya. Nah ini ya. Oh ini kalau misalnya lihat yang lebih jauh gitu ya, di bawahnya ini gitu ya. Cari aja di sini. Tapi nanti pasti FK-nya memang lebih besar daripada FK yang ini paling kecil ya. Oke ya. Sini lebih jauh. FK-nya 2 gitu ya. Kali ini. Kan 2 gitu ya. Mau nambah lagi bisa dan seterusnya gitu. Ini. Oke. Misalnya ini kecil aja 3,5 gitu ya dan seterusnya. Ini juga bisa di delete ya. Yang untuk query-nya ini ya. Ini bisa di delete. Oke. Kena. Nah, gitu ya. Oke. Ini nggak bisa ya karena dia memang yang paling kecil. Oke. Bisa di delete ya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Izin bertanya Pak. Mohon maaf Pak, saya Immanuel Munte. Mohon maaf kalau pakai device-nya Adel. Ini Pak mau nanya, kalau kita langsung desain dia Pak, ibaratnya dia didesain langsung ke arah yang tidak aman. Terus nanti dia kita analisis lagi yang tidak amannya gitu Pak, ketika di lereng sebelumnya gitu, bisa nggak Pak? Gimana? Tidak aman? Ibaratnya Pak, kalau di lapangan kita kan langsung di tidak aman, posisi tidak aman. Nah untuk lereng nantinya posisi amannya ada kayak tadi tuh Pak, dipindahin aja tuh arah itu apa namanya itu bukan analisis. Jadi kalian kan jangan terbalik seperti itu cara pikirnya. Kalian muncul ya hasil kondisi lerengnya ada kondisi aktual di aktual orang si itu cari gitu. Jadi kalau dua jenjang munculkan mau 27 hasilnya gitu ya. Jadi itu juga yang akan terjadi ketika kalian ke lapangan. Kalian mendesain atau enggak kan gitu. Nanti didesain mana seperti apa lereng yang enggak aman. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup? Jadi tadi karena cuma 2 Bishop dan Spencer yang saya centang, berarti cuma 2 ini ya, beda tipis lah Spencer dan Bishop. Oke ya, mirip-mirip. Nanti kalau kalian mau memindahkan ini ya, klik kanan aja ya. Nanti di Legend dia floating, ini bisa digeser-geser. Jadi bisa dirapin seperti ini ya. Kalau ini jangan nggak rapi. Terus masukin material gitu ya, klik aja yang ini nih, munculin di sini misalnya. Gitu ya. Kalau misal dia kebesaran, klik kanan, form tools ya. Nanti kalian scale with zoom ya. Dia kecil sendiri ya. Jadi tapi kalau dia di zoom dia besar juga ya. Oke. Nah itu contohnya ya. Nah seperti ini ya, di screenshot gitu ya. Oke. Usahakan screenshotnya seperti ini ya. Pakai snapping tool ya. Snapping tool. Snapping tool ambil dari sini tapi ya. Nah gitu caranya. Nggak dapet ya.
Nah, ini ya, seperti ini. Stop di sini tapi ya. Jangan sampai ke ujung. Yang nanti diedit. Ini diedit ini. Ya. Nah, terus yang ini di copy juga nih. Misalnya ini di copy di Word ya. Misal di Word. Jadi ini saya ajarkan kita nggak mengubah data, menampilkan data yang mudah dibaca oleh si pembaca nantinya. Misalnya ini ya, hasil tadi kan yang ini gitu ya, tapi gempanya nggak tahu nih gitu ya. Jadi kita bisa tambah, kita lakukan lagi balik ke tadi ya. Nah ini screenshot diambil nih yang ini. Nah ini di copy gitu, masuk ke Word. Nah gitu ya, ini nanti diedit lah ya, info. Nanti ini taruh, baru ditaruh di sini gitu ya. Kan sama aja sebenarnya, taruh di sini sama aja sebenarnya, tapi di sini bisa juga bebas aja gitu ya. Nah, udah gitu ya, ada semua nih. Oke, kan sama aja nih kalau misalnya mau dibaguskan. Baik ya, ini nanti buat di lapangan seperti itu. Ada yang tanyakan? Silakan, Selfie. Izin bertanya Pak, untuk slice ini kan Bapak tadi bikinnya 25 ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita bikin minimal 5 sesuai dengan PPT itu bisa nggak ya Pak? Atau bakalan pengaruhi lerengnya nanti Pak? Ya, sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau kita slicingnya sedikit gitu ya, maka akan sederhana sekali gitu. Pengaruhnya akan ke bidang gelincir sebenarnya. Bidang gelincirnya akan tidak smooth ya, tidak berbentuk busur, tapi akan berbentuk seperti bidang seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau bentuk bidang gelincirnya itu akan lebih curam ya daripada yang berbentuk busur. Kalau semakin banyak slice, semakin mendekati bentuk busur gelincirnya. Kalau kalian menggunakan apa namanya itu itu udah default 25 slicing. Itu dianggapnya paling sedikit, walaupun bisa 5 gitu ya. Tapi kalau kalian manual boleh 5 gitu ya. Kalau software ngapain kalian buat 5? Orang yang bukan kalian yang itu. Kan software juga 5, 25, 50 gitu ya. Itu kan software yang gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan kalian. Nanti nggak tahu ngerjain banget. Ini ada yang bimbingan malang ini. Ada aja. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, sebenarnya saya masih bingung untuk di material strukturnya Pak. Itu kan ada ngisi kohesi sama nilai P-nya itu Pak. Itu gimana ya Pak? Gimana lagi? Di ini Pak, di apa? Material strukturnya kan kita di lerengnya itu kan buat strukturnya nih. Nah, untuk materialnya itu kan ada ini kohesi sama nilai Pak. Itu Ya, yang pertama kalian harus cari literatur, referensi. Ya, jadi ada beberapa referensi yang memang menguji material yang struktur, materialnya hancur gitu ya. Kalian boleh melakukan pendekatan itu. Karena kalau materialnya hancur, itu mirip-mirip gitu ya. Kalian cari aja di referensi. Batuan tuf yang hancur, ada nggak gitu ya? Atau batuan apalah yang hancur itu. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalian cari juga referensi pengujian kuat geser untuk batuan tuf. Misal batuan kalian tuf gitu ya. Nah, batuan tuf tapi yang digunakan kuat geser yang residual, jangan yang peak gitu. Yang kedua, data bisa digunakan. Atau yang ketiga gitu ya, kalian nggak menggunakan dasar apa, masukin aja sembarangan. Tapi silakan pilih mana gitu ya, untuk memasukkan data CP serta density untuk material struktur. Itu ya. baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ingat ya, struktur atau nanti anggap lapisannya udah hancur gitu ya, atau lapisannya udah hancur. Nah, ingat yang saya kasih
mekanika batuan ada uji kuat geser. Uji kuat geser itu mendapatkan kuat geser peak dan kuat residual ya. Jadi nanti apa itu dapatkan? Ya dapat CP yang peak, CP yang residual. Nah, untuk batu hancur itu kan seperti yang struktur gitu kan. Pakai yang residualnya, jangan pakai yang peak. Nah, itu saya ingatkan lagi ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup nih gitu. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Kalau enggak kita selesai. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk desain lerengnya sendiri, Pak, kita bisa melakukan perubahan nggak ketinggian lebarnya? Karena kan kalau kita lihat, Pak, ketinggiannya itu cuma 5, padahal lebar untuk ramnya kemarin itu 4,6, Pak. Saya ngambil asumsi seperti ini, Pak. Gimana pun kita mau nambahin bench ke batu, itu memang udah cukup sangat stabil, Pak. Untuk mengecilkan FK-nya itu cukup sulit, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah bisa kita ubah ketinggiannya ibaratnya jadi 12 gitu, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, silakan saja, tapi yang 2 bench yang kalian ukur itu harus mendekati kondisi lapangan. Bebas saja. Akal juga nanti ada nggak misalnya 5 meter, oke 12 meter masih masuk akal lah. Jadi ketinggiannya 2 kali lipat gitu, silakan aja. Gitu ya. Baik, Pak. Berarti, Pak, untuk bench kedua itu mengikuti kondisi lapangan dan 3 berikutnya itu udah Silakan bisa kami asumsi. ubahkan, Pak, asumsi. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya kasih waktu 5 menit ya. Sampai 8.20. Kalau nggak ada kita selesai ya kuliahnya. Seperti siapa ya?